Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Program Sertifikasi Profesi Guru dengan anggota kelompok Rizkina, Nuriyadus, Wurianjani, dan Hafiwawar. Langsung saja ya. Terdapat beberapa poin yang akan kita bahas dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada pengertian program sertifikasi, kemudian dasar hukum program sertifikasi, kemudian tujuan dan manfaat program sertifikasi guru, selanjutnya prinsip dan persyaratan peserta program sertifikasi guru, lalu alur sertifikasi guru dalam jabatan jalur PPG, konsep portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, dan yang terakhir adalah pendidikan profesi guru. Yang pertama adalah pengertian program sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian berupa bukti bahwa guru tersebut sudah resmi dinyatakan sebagai guru. Sertifikasi profesi guru adalah sebuah proses usaha suatu pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari seorang guru tersebut yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sertifikasi ini adalah sebagai bukti bahwa guru tersebut sudah diuji secara kompeten. Nah, sertifikasi ini dikeluarkan oleh sebuah lembaga pemerintah. Adapun pengertian sertifikasi guru menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyasa pada tahun 2007, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidikan. Yang kedua, menurut Martinus Yamin pada tahun 2006, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Mansur Mulich pada tahun 2007, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu kualifikasi akademik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sedangkan menurut Sohimin pada tahun 2013, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Jadi dapat kita simpulkan secara itu pengertian menurut para ahli kalau sertifikasi ini adalah sebagai syarat yang mutlak untuk menjadi profesional seorang guru. Baik, lanjut kita sertifikasi menurut pengertian secara perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen dengan rincian sebagai berikut. 1. Pasal 1 Butir 11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Yang nomor 2, Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nomor 3, Pasal 11 Butir 8, sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 yang tadi diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 16,
Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji. Guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. Baik, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum program sertifikasi. Pada presentasi ini terdapat beberapa undang-undang atau pasal-pasal yang menyatakan bahwa guru tersebut butuh disertifikasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 3, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. Nomor 4, Fatwa Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1.01.02/253. Nomor 5, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi untuk guru dalam jabatan. Yang nomor 6, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Yang nomor 7, Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang penetapan perguruan tinggi menyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan. Yang nomor 8, Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat program sertifikasi guru. Secara umum, tujuan sertifikasi adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Baru kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial. Selanjutnya adalah manfaat sertifikasi pendidik. Menurut Mulyasa, manfaat sertifikasi adalah untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan, serta berkelanjutan dan peningkatan program pelatihan yang lebih bermutu. Menurut Wibowo dalam Mulyasa, tujuan sertifikasi guru yaitu 1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, melindungi masyarakat dari praktik yang tidak kompeten, lalu membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, membantu citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah manfaat sertifikasi guru. Yang pertama adalah pengawasan mutu. Meliputi lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. Selanjutnya, untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. Lalu, peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya. Yang kedua ada penjaminan mutu. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Selanjutnya, sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, tujuan sertifikasi guru yaitu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
Selanjutnya adalah manfaat sertifikasi guru. Yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik yang tidak kompeten, melindungi masyarakat dari praktik yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Selanjutnya terdapat tujuan sertifikasi menurut sumber lain. Di situ terdapat 3 sumber. Yang pertama buku panduan Kemendiknas, kemudian dari Jalal dan Suyanto. Pada intinya, tujuan sertifikasi itu adalah meningkatkan suatu proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru atau pendidik, meningkatkan profesionalitas, dan menentukan kelayakan guru. Menurut Suyanto, manfaat sertifikasi adalah melindungi profesi guru dari praktik yang merugikan citra profesi guru dan melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan setelah kita melihat tujuan dan manfaat adanya sertifikasi guru yang tadi dari berbagai sumber, maka program ini diharap dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan berkesinambungan dan berkelanjutan. Guru akan semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Nah, hal ini dapat membuat pelaksanaan pendidikan menjadi jauh lebih cepat dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian, tidak hanya dalam pelaksanaan kewajiban guru, sertifikasi guru memberikan jaminan bagi kesejahteraan guru. Guru yang menerima sertifikasi pasti akan mampu mendapat penghidupan yang layak sebagai penghargaan atas kinerja dan kontribusinya dalam mendidik siswa. Bagaimana teman-teman, masih semangat ya untuk menyimak materi yang selanjutnya? Nah, yang kemudian, poin yang keempat adalah prinsip dan persyaratan peserta program sertifikasi guru. Prinsip pertama adalah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu imparsial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu dapat diakses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Kemudian akuntabel yaitu administratif, finansial, dan akademik. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang keempat adalah dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Supaya pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis. Yang terakhir adalah jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi ini, serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi tiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan utama untuk mengikuti program sertifikasi guru melalui kegiatan PPG selama 1 tahun. Peraturan baru, setiap guru yang hingga kini belum melaksanakan sertifikasi sejak tanggal 1 Januari 2006, maka pembiayaan ditanggung oleh guru bersangkutan. Nah, yang pertama, guru telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, khusus bagi guru di bawah pimpinan binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik serta masih aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Kemudian untuk guru di bawah naungan Kementerian Agama atau guru yang mengajar di madrasah seperti RA, MI, MTS, MA, maka program PPG akan diselenggarakan oleh Kemenak. Selanjutnya, sudah menjadi guru yang aktif di sekolah atau madrasah baik PNS atau non-PNS sejak UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen diterbitkan. UU ini ditetapkan tanggal 30 Desember 2005. Kemungkinan besar bagi setiap guru yang disahkan setelah diterbitkannya undang-undang tersebut akan menempuh program sertifikasi melalui jalur PPG. Selanjutnya, memiliki surat keputusan atau SK.
tentang status guru yang bersangkutan, dan bagi gubernur non PNS, SK ditandatangani oleh kepala daerah atau atas nama seperti gubernur, wali kota, atau bupati. Sedangkan bagi sekolah swasta atau madrasah di bawah binaan Kementerian Agama, SK diterbitkan dan ditandatangani oleh ketua yayasan. Selanjutnya, persyaratan yang kelima adalah pendidikan guru yang bersangkutan harus lulusan S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi atau memiliki izin penyelenggaraan. Kemudian yang keenam, diperbolehkan mengikuti program sertifikasi walaupun bukan lulusan S1 atau D4 asal usianya di atas 50 tahun. Kemudian guru tersebut harus memiliki masa kerja di atas 20 tahun setara dengan guru golongan 4A. Kemudian tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun. Yang terakhir adalah guru yang bersangkutan harus sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter. Alur sertifikasi guru dalam jabatan atau daljal. Alur sertifikasi guru. Langkah yang pertama adalah pendaftaran online melalui Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau biasanya disingkat SIM-PKB. Kemudian prates. Prates di sini biasanya bermuatan tentang TPA, tes potensi akademik, bidang studi, pedagogik, dan bakat minat. Setelah itu hasil prates biasanya diumumkan di laman GTK. Kemudian mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan. Kemudian yang kelima, verifikasi berkas oleh Dinas Pendidikan dan LPMP. Yang keenam, penempatan peserta di LPTK untuk verifikasi ijazah. Kemudian yang ketujuh, verifikasi berkas ijazah oleh LPTK penyelenggara PPG. Dan yang kedelapan, pelaksanaan PPG. Nah, sebelum pelaksanaan PPG, peserta itu mendapatkan atau disampaikan tahapan persiapan PPG dalam jaringan atau daljab. Biasanya berisikan tentang penetapan hasil seleksi akademik dan administrasi PPG daljab. Kemudian ada konfirmasi kesediaan peserta. Kemudian ada penetapan calon mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, lapor diri workshop PPG pelaksanaan PPL hingga UTN. Nah, lapor diri di sini biasanya berisikan tentang format A1 dan fakta integritas. Nah, formatnya ini diunduh dari SIM-PKB. Kemudian biodata mahasiswa. Biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti. Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah, format diunduh dari SIM-PKB. Kemudian ada scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP atau SIM, dan lain sebagainya. Konsep portofolio. Konsep portofolio mencakup 10 aspek penilaian sertifikasi, yakni yang pertama, kualifikasi akademik, yakni kualifikasi akademik S1 atau gelar dan D4 non-gelar, baik dari dalam maupun luar negeri yang telah dilegalisasi. Biasanya dokumennya berisi tentang ijazah S1, sertifikat D4, kualifikasi dari luar negeri, dilegalisasi oleh Ditjen Dikti. Dan yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Dokumennya biasanya berisikan tentang sertifikat, piagam, atau surat keterangan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah dilegalisasi oleh atasan. Kemudian yang ketiga, pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar atau masa kerja dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau pendidik dari pemerintah atau penyelenggara pendidikan. Dokumennya biasanya berisikan tentang SK dilegalisasi oleh atasan. Dan yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Persiapan mengajar atau persiapan dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Dokumennya berisi tentang RPSP atau RPP yang telah dilegalisasi oleh atasan. Format penilaian dari atasan yakni di amplop tertutup. Kemudian yang kelima, penilaian dari atasan dan pengawas. Penilaian dari kepala sekolah dan pengawas terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Dokumennya berisi tentang format penilaian dari kepala sekolah dan pengawas, dilampirkan
dalam amplop tertutup. Kemudian yang keenam, prestasi akademik, yakni prestasi guru bidang keahlian sebagai guru berupa karya akademik yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara. Dokumennya biasanya berisi tentang piagam atau sertifikat atau surat keterangan dalam kegiatan lomba bidang kependidikan dan non-kependidikan, atau dalam kegiatan profesional seperti instruktur, guru inti, tutor, dan pembimbing kegiatan siswa. Kemudian yang ketujuh, karya pengembangan profesi, yakni karya atau produk yang telah dihasilkan oleh guru. Dokumennya biasanya berisi tentang buku yang telah diterbitkan, artikel yang telah dimuat dalam koran, majalah, jurnal, buletin, dan media publikasi lain. Kemudian bisa juga karya lain berupa modul atau modul yang memuat materi pelajaran dalam 1 tahun, atau karya lain juga bisa laporan penelitian, baik perorangan atau kelompok. Kemudian karya seni juga bisa menjadi salah satu karya pengembangan profesi. Nah, diperlukan juga legalisasi atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang ke-8, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Keikutsertaan menjadi pembicara, panitia, atau peserta dalam forum ilmiah. Dokumennya biasanya berisi tentang makalah, sertifikat atau piagam, atau surat keterangan. Kemudian yang ke-9, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, yakni menjadi pengurus, bukan hanya sebagai anggota dalam organisasi pendidikan dan sosial. Dokumennya berisi tentang sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala lab, kepala bengkel, kepala studio, ketua MBMP, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Penghargaan yang diterima karena dedikasinya sebagai guru dengan kriteria kuantitatif atau lama, hasil, lokasi. Atau kuantitatif yang berisi tentang komitmen etos kerja dan relevansinya atau dalam bidang atau rumpun. Untuk dokumennya biasanya berisikan tentang sertifikat atau piagam atau surat keterangan yang telah dilegalisasi oleh atasan. Nah, dengan catatan 10 aspek tadi, bahwa semua sertifikat atau piagam atau surat keterangan harus selalu dilegalisasi oleh atasan atau pejabat yang berwenang. Kemudian diperlukan kejujuran dan tanggung jawab akademik dalam melampirkan semua dokumen dan sertifikat atau piagam atau surat keterangan tersebut. Kemudian seharusnya setiap guru memiliki 2 file untuk menyimpan arsip dokumen-dokumen tersebut, yakni satu-satu untuk jaga-jaga, ya. Satu file disimpan di rumah dan 1 file disimpan di kantor atau sekolah. PLPG, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh LPTK untuk memfasilitasi terpenuhnya standar kompetensi guru beserta sertifikasi. Jadi, sebelum guru-guru mendapatkan sandang gelar guru tersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi, sebelumnya harus atau telah melewati masa PLPG. Tujuan utama PLPG adalah untuk memperoleh kecakapan khusus yang diperlukan oleh guru dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Jadi tujuan mengikuti PLPG selain mendapatkan tunjangan sertifikasi karena sudah dianggap menjadi guru yang berkompeten, dengan mengikuti PLPG juga memberikan pelajaran-pelajaran dan kecakapan-kecakapan khusus untuk guru dalam rangka mengemban tugas-tugas yang ada di sekolah. Latar belakang PLPG. Jadi dasar pengadaan PLPG ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan
Guru adalah pendidik profesional. Jadi, untuk mencapai guru yang profesional diperlukan kegiatan PLPG. Adapun peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jadi PLPG ini semacam pendidikan untuk guru, tapi dia sudah bertugas menjadi guru. Nanti ada bedanya dengan PPG. Kalau PPG itu ada dalam jabatan dan prajabatan. Kalau PLPG ini memang guru yang sudah mengajar, diikutkan PLPG agar kompetensinya lebih naik atau lebih maju, seperti itu. Persyaratan yang harus diserahkan untuk mengikuti PLPG harus menyerahkan persyaratan-persyaratan yang diminta, seperti fotokopi ijazah, fotokopi SK mengajar, fotokopi SK pengangkatan, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kelengkapannya, untuk bisa mengikuti PLPG ini, serangkaian acara workshop PLPG ini dengan baik, guru harus membawa perangkat atau membawa alat tempurnya masing-masing. Seperti kalau guru kelas dan guru mata pelajaran berarti harus membawa kurikulum, buku, referensi, contoh RPP, dan lain-lain. Kemudian guru BK membawa contoh rencana program layanan dan bimbingan, contoh pelaksanaan bimbingan, konselor di sekolah, data-data, dan lain-lain. Serta diharapkan untuk membawa laptop. Ketentuan mengikuti PLPG. Kalau sudah mengumpulkan persyaratan untuk ikut PLPG, kemudian di tengah jalan tidak bisa memenuhi panggilan untuk mengikuti workshop ini dengan alasan yang dapat dibenarkan atau dapat dipertanggungjawabkan, maka bisa ditunda dulu. Kesempatan untuk mengikuti diklat ini boleh diambil besok pada panggilan berikutnya pada tahun yang sama. Semisal dalam 1 tahun PLPG itu ada 2 kali, maka bisa ikut ke gelombang yang kedua. Kemudian peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dianggap mengundurkan diri, jadi tidak bisa ikut. Kemudian apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG masih tidak dapat memenuhi panggilan, tetapi ada alasannya yang bisa dipertanggungjawabkan, maka diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan, diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya. Sama seperti yang di atas, kalau tidak bisa ikut, diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG di tahun berikutnya, dan itu yang terakhir kali. Kalau itu tidak bisa datang lagi, tahun depannya tidak boleh mendaftar lagi. Penyelenggaraan PLPG. Penyelenggaraan PLPG didasarkan proses baku, jadi ada urut-urutannya, seperti dilaksanakan oleh penyelenggara sertifikasi guru, biasanya di kabupaten. Kemudian diselenggarakan minimal 10 hari, 90 jam pertemuan. Kemudian dalam 90 jam pertemuan itu ada materi praktek dan materi teori. Kemudian dalam pelaksanaan diklat atau workshop PLPG ini, rombelnya, jadi pesertanya dalam satu rombel itu diusahakan dengan jurusan yang sama atau mengajar pelajaran yang sama. Kemudian satu rombongan itu maksimal 36 orang peserta. Kemudian pembelajaran PLPG ini alurnya adalah bentuk workshop yang didahului dengan penyampaian materi penunjang menggunakan multimedia dan multimetode berbasis pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dan diklat atau workshop di PLPG ini, guru-guru yang sudah ikut PLPG diberikan uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis, wawasan, dan uji kinerja atau uji praktek. Materi PLPG. Materi PLPG disusun dengan memperhatikan 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
Jadi materi yang diberikan saat workshop PLPG ini sudah ada standarnya. Standar kompetensi ini dirinci dalam materi PLPG yang ditentukan oleh LPTK, penyelenggara sertifikasi, dan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dikti. Materi PLPG dapat berupa buku, diktat, atau modul. Oleh karena pembelajaran dalam PLPG dapat menekankan workshop, sebaiknya bahan ajar dikemas dalam bentuk modul. Paling tidak modul itu mencakup tujuan pembelajaran, paparan materi, latihan, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Yang selanjutnya, pendidikan profesi guru atau PPG. PPG adalah program pendidikan lanjutan bagi guru yang sedang menjabat atau lulusan S1 D4 yang tertarik berprofesi sebagai guru. Peserta PPG akan mengikuti pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester. Pada program pendidikan tersebut, peserta didik akan mendapatkan pendidikan khusus untuk menguasai kompetensi seorang guru. Tujuan PPG adalah memfasilitasi para guru dan calon guru untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, akan memberikan sertifikat profesi sebagai syarat mendapat tunjangan. Jadi seperti PLPG, kalau PLPG itu tahun kemarin, tahun-tahun yang lama. Nah, sekarang diperbarui dengan adanya PPG ini. Dengan mengikuti PPG itu nanti mendapatkan sertifikat penunjang biar tunjangannya turun. Secara tidak langsung, program ini juga bertujuan untuk mendorong kesejahteraan guru karena mendapatkan tunjangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dengan adanya undang-undang ini yang menyatakan arti atau makna seorang guru, pendidikan profesi guru ini dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang 14 tahun 2005 itu juga mendefinisikan bahwa profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Diharapkan setelah mengikuti PPG ini, guru bukan hanya mengajar saja, tapi mengajar dengan lebih baik dengan memiliki keahlian, kecakapan, kemahiran, dan memenuhi standar mutu dan norma. Bukan dijadikan sebuah mata pencaharian saja agar mendapatkan uang, tapi bisa memenuhi nilai profesional. Manfaat menyelesaikan PPG. Kalau seorang guru itu bisa menyelesaikan PPG, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau manfaat seperti punya peluang lebih tinggi atau lebih baik daripada yang lain yang tidak mengikuti PPG untuk menjadi PNS, mendapat gelar baru, kemudian kualifikasinya lebih baik, bisa mendorong mendapatkan jenjang karir yang lebih baik atau lebih tinggi. Kompetensi atau keterampilannya diperbaharui karena bukan hanya yang diperoleh pada masa perkuliahan kemarin saja, tetapi mendapatkan kompetensi atau kecakapan yang baru dari perkuliahan PPG. Bisa mengurus sertifikasi guru. Maksudnya bisa mengurus sertifikasi guru dengan lebih mudah karena sudah mengikuti PPG. Berpotensi mendapat tunjangan gaji dengan nilai yang cukup besar. Program PPG ini pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Yang pertama PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan itu maksudnya yang mengikuti adalah guru-guru yang sudah mengajar dalam waktu tertentu. Kemudian ini tidak hanya untuk guru yang PNS tetapi juga yang honorer. Jadi guru-guru yang sudah memiliki masa mengajar yang cukup lama, maksudnya sudah ada pengalaman mengajar, ini nanti ikut PPG, itu namanya PPG dalam jabatan. Untuk mengikuti PPG dalam jabatan ini juga ada syaratnya. Guru tersebut adalah guru di lingkungan Kemendikbud dan belum mempunyai sertifikat. Ya, meskipun sudah mengajar sekian lama tapi belum punya sertifikat. Nah, ini boleh ikut PPG dan masuknya dalam PPG
yang dalam jabatan, sudah terdaftar di Dapodik dan punya NUPTK, sudah diangkat sebagai guru paling tidak pada akhir 2015. Batasnya tahun 2015 ini baru 2015 ini mulai ada program PPG. Kalau PLPG tadi berarti sebelum 2015, dibuktikan dengan SK pengangkatan. Guru tersebut juga masih aktif mengajar, dibuktikan dengan SK. Minimal lulusan S1 pendidikan atau D4. Usia maksimal mengikuti PPG dalam jabatan adalah 58 tahun. Sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa. Guru yang mendaftar program PPG dalam jabatan akan melalui tahap pretest dan post-test, jadi tidak ikut-ikut aja. Tapi kalau sudah mengajar ini ada tesnya, ada tahap pretest dan post-test. Sebelum masuk dan habis mengikuti juga dites. Setelah dinyatakan lolos, guru akan diminta untuk konfirmasi kesediaannya mengikuti PPG dalam jabatan. Registrasi online akan dilakukan setelah calon mahasiswa PPG dalam jabatan sudah ditetapkan. Saat program PPG akan dilaksanakan, guru akan mendapat undangan melalui SIM PKB. Biaya PPG yang untuk dalam jabatan guru yang sudah mengajar ini gratis alias tidak bayar karena sudah dibayari oleh negara, diambil dari APBN. Jadi guru yang lolos seleksi PPG dalam jabatan akan dibiayai oleh pemerintah, tidak mengeluarkan biaya. Kemudian selanjutnya PPG prajabatan alias PPG untuk fresh graduate yang baru lulus kuliah kependidikan. PPG prajabatan adalah program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat menjadi guru, penyasar pada lulusan S1 D4 yang baru saja lulus, baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Program PPG prajabatan ini diharapkan bisa menyaring guru-guru baru yang lebih profesional dan bermutu. Kalau dalam jabatan itu berarti sudah mengajar, sudah menjadi guru. Kalau PPG prajabatan itu untuk yang fresh graduate. Dalam PPG prajabatan ini ada 2 jalur. Yang pertama PPG bersubsidi alias pakai beasiswa. Calon peserta yang mendapatkan bantuan PPG bersubsidi ini juga ada syarat-syaratnya, yaitu lulus dari perguruan tinggi dan prodi akreditasinya minimal B, minimal lulus jenjang S1 atau D4. Program pendidikan yang sudah diambil linear dengan bidang studi yang diambil nanti di PPG. Calon peserta terdaftar di PD Dikti. Usianya tidak lebih dari 28 tahun, memiliki surat keterangan bebas nafsa, surat keterangan sehat, SKCK, kemudian selama menjalankan PPG bersedia untuk tidak menikah atau berkeluarga, kemudian untuk peserta SM3T atau yang mengikuti pengabdian di 3T, terluar, terpencil, terjauh daerah itu, yang ikut pengabdian negara itu untuk ditempatkan mengajar di pulau terkecil terluar dari Indonesia, secara otomatis akan mendapatkan beasiswa ini atau mengikuti PPG ini dari jalur bersubsidi alias tidak membayar atau tidak membayar atau ya membayar tapi. Kemudian yang terakhir PPG swadana alias PPG yang bayar sendiri. Jadi sama kayak yang di atas, mengikuti PPG kemudian ini bayar sendiri karena namanya swadana, tidak dapat beasiswa. Biayanya kira-kira per semester itu 7,5 juta sampai 9,5 juta. Syaratnya sama seperti yang di atas, cuma bedanya bayar sendiri. Jalur ini pada dasarnya serupa dengan PPG bersubsidi, namun status pernikahan tidak dipermasalahkan dan batas usianya maksimal 30 tahun. Karena bayar sendiri, jadi mau nikah atau belum itu tidak dipermasalahkan karena kita bayar sendiri, bukan dibayari pemerintah. Dan usianya batasnya usia 30 tahun maksimal. Karena yang di atas tadi dibayari tapi maksimal usianya 28. Karena ini yang swadana, maksimal walaupun membayar tapi tetap ada batasannya sih, tapi lebih longgar 30 tahun. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu untuk teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.